Pak Aryadi, narasumber kita memberikan materinya, izinkan saya, Chandra Yubayanti, saya Master Trainer Casio dari Papua Barat, ingin membagikan informasi tentang CV Pak Aryadi dulu. Izin ya Pak ya, saya share dulu. Bapak Ibu sekalian, narasumber kita nama lengkapnya adalah Bapak Dr. Aryadi Wijaya. Beliau sehari-harinya menjadi pengajar, staf dosen di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, beliau merupakan Head of Research Team Casio for Education Indonesia, sekolah binaan ya Pak Aryadi, dari 2018 sampai sekarang. Beliau juga merupakan short term advisor for Guru Baik Project, inovasi dari bantuan dari pemerintah Australia. Mungkin nanti saya tahu nih Pak ada proyek ini. Kemudian ada program Guru Baik, ada program Pintar dari Tanato Foundation, luar biasa. Nanti tentu saja kami ingin mendapat cerita dari Pak Aryadi. Kemudian resource person dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Manajer Kemdikbud. Tentu saja ini nanti akan ada kaitannya dengan materi kita pada malam hari ini. Yang lagi hangat ini AKM ya Pak ya. Kemudian background pendidikan Pak Aryadi, S1-nya di UNY tahun 2000 sampai 2004, kemudian S2 sampai S3-nya beliau lanjutkan di Utrecht University Belanda sampai 2015. Jadi pengalaman beliau di luar negeri saya pikir bisa kita informasinya. Oke, kalau Bapak Ibu buka di Google Scholar dan referensi lainnya, Aryadi cukup produktif dan memang harus produktif ya Pak ya. Ada 3 buku Pak Aryadi yang bisa Bapak Ibu baca di sini, semuanya terkait tentunya dengan pendidikan matematika. Ya, lebih dari 10 itu ada buku-buku yang terkait dengan publikasi ilmiah pada 3 tahun terakhir. Tentu saja ini semua akan akan memperkaya wawasan kita semua, dan kehadiran Pak Aryadi ini yang sangat penting bagi kita guru-guru matematika. Seperti itu CV beliau. Apa perlu saya baca ya Pak? Di sini yang menarik ada learning trajectory for probability, kemudian ya di sini, kemudian ada juga tentang diagnosis kesulitan belajar siswa, tentang teorema Pythagoras. Banyak Bapak Ibu silakan googling saja. Pak Aryadi Wijaya ini banyak menulis tentang pendidikan matematika. Mungkin itu CV beliau Bapak Ibu, dan pada malam hari ini stop dulu. Kajian kita atau diskusi kita terkait dengan literasi matematika dan computational thinking. Yang menarik adalah di situ Pak Aryadi menyampaikan, mengajak kita semua untuk bagaimana membangun literasi matematika dan computational thinking itu dengan cara yang sederhana. Nah ini Pak yang menarik Pak, karena sebenarnya kadang-kadang kita itu sebagai guru susah memulai gitu. Padahal sebenarnya ini sangat penting, terutama membangun membangun kepada siswa yang sekarang sebenarnya agak sulit juga karena pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan-pertanyaan tentu saja akan mengalir dari Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan narasumber kita lewat 2 cara seperti biasa, bisa lewat kolom chat dan bertanya langsung. Bertanya langsung silakan raise hand. Dan mohon Bapak Ibu menyimak karena seperti biasa akan ada 2 giveaway yang akan terkait dengan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Aryadi. Mungkin begitu Bapak perkenalan dari yang terkait dengan CV Pak Aryadi. Mungkin waktu selanjutnya mari kita simak bersama ada Pak Aryadi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Oh maaf, saya kecampuran bahasa Jawa, jadi orang Jawa, jadi saya replannya bahasa Jawa, mohon maaf sekali.
Terima kasih Bu Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Ini kelihatannya dari lintas waktu Indonesia, dari bagian barat sampai dengan bagian timur. Setidaknya bagian timur sudah diwakili oleh Bu Chandra di sini. Yang saya hormati Bu Stefani, Ibu Lisa, Bu Mbak, ya saya panggil Mbak, Mbak Lisa, Mbak Bienta, Bu Chandra, Mas Mufid, dan tentunya seluruh tim Casio dan tim Master Trainer di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, saya lihat ada Pak Jadir, ada Mbak Umi Salmah dari GITEB kelihatannya, dan ada juga Mbak Lutfi Nur Azizah, itu mahasiswa kami dulu waktu S2 itu. Dan tentunya Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Chandra, sebenarnya nama saya Aryadi Wijaya, kadang dipanggilnya Aryadi, kadang kalau di yang lebih singkat Ari gitu aja nggak masalah. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua walaupun secara virtual itu ya. Ini event yang sangat luar biasa. Artinya bahkan kita mungkin sekarang sudah familiar dengan hal-hal yang sifatnya sinkronus online semacam ini. Cuma Casio dan seluruh tim di sini, Bapak Ibu, ini sudah menginisiasi bahkan sebelum adanya fenomena video conference dulu. Jadi ini adalah suatu pionir kalau saya rasa di situ. Artinya sudah membentuk suatu komunitas belajar secara online yang tentunya pada akhirnya tidak terbatas dimensi ruang, karena jangkauan jauh lebih luas. Kita bayangkan kalau harus mengandalkan MGMP itu, ya akan sangat sulit untuk mempertemukan seluruh Bapak Ibu dalam satu ruang yang sama di situ. Jadi saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Casio dan juga tim Bu Chandra, Pak Hai, Mas Mufid dan seluruhnya di situ. Saya bingung sebenarnya, saat ini honor ya, suatu kehormatan bagi saya bertemu Bapak Ibu. Saya bingung apa yang akan saya sampaikan. Karena kalau saya lihat, saya kadang intip memang, cuma tidak terlalu intens bergabung, gitu, kadang hanya melihat, menonton, melihat summary-nya, itu sebenarnya sangat luar biasa. Ada AKM, dan ada hal-hal lain yang tentunya berkaitan dengan ICT, itu sudah sangat luar biasa. Sedangkan yang saya sampaikan sebenarnya hal sederhana, makanya saya istilahnya yang mengenal saja di situ Bapak Ibu. Apa yang saya katakan sederhana untuk mempelajarinya ya mungkin karena kita terjebak terminologi Bapak Ibu. Ketika mendengar adanya literasi matematika kita sudah menganggap itu hal yang sangat baru di situ. Sama halnya dengan ketika kurikulum 2013 di launch di situ. Dengan adanya 5M gitu. Kita mungkin agak melihat ini suatu hal yang baru. Padahal kalau kita lihat apa sih bedanya dengan kurikulum 2004 dan 2006? Tidak jauh beda kok. Bedanya hanya tadinya pada 5 tahap, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi di tahapan. Salah satunya adalah dalam 5M. Itu sebenarnya sama. Nah, sehingga saya sebenarnya lebih ke mengajak kita untuk melihat lebih detail dalam artian bahwa makhluk yang kadang belakangan muncul itu sebenarnya tidak sepenuhnya asing bagi kita. Gitu. Apalagi sekarang ada computational thinking. Mungkin kita melihatnya asosiasinya langsung yang sangat ICT based. Gitu. Kalau kita lihat sejarahnya memang betul, ini dari computer science sudah awalnya, dari tahun 80-an sudah berkembang di situ. Tapi pada akhirnya berkembang menjadi lebih luas pada ranah-ranah yang berbeda. Bahkan sekarang sudah ada perkawinan kedua ini Bapak Ibu. Ada literasi matematika, ada computational thinking. Sebenarnya ada, saya kok jadi lupa. Saya jadi gagap nih. Saya demam panggung ini. Lama tidak ketemu Bapak Ibu semua. Nanti pasti ingat Pak. Tenang aja. Tapi saya sampaikan kalau ingat. Tapi intinya adalah perpaduan literasi matematika yang berbasis digital. Oke, intinya itu Bapak Ibu, nanti mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya ingin lebih banyak interaksi di situ. Tadi diberi bocoran Bu Chandra, tentunya sudah suatu praktik rutin ada door prize gitu ya. Tapi bukan soal tes lah ya. Kita hanya dialog aja di situ. Ya ini sudah isu besar lah ya, pembelajaran abad 21 di situ. Ada banyak hal di situ, ada banyak aspek di situ. Yang saya rasa banyak menjadi perhatian Bapak Ibu semua dalam forum ini adalah pada bagian digital dan ICT literasi di situ. Apalagi sekarang dengan adanya era COVID, itu sangat memacu kita untuk semakin berkembang. Kalau Bapak Ibu mencermati press release dari Kemkominfo, dari kalau nggak salah sekitar bulan Mei itu apa itu, kita sudah familiar dengan istilah pandemik Bapak Ibu, pandemi COVID-19. Tapi Kominfo langsung menerbitkan edaran, kita siap menghadapi infodemik. Kita mungkin istilah yang baru infodemik. Terbiasa dengan pandemik, secara infodemik. Ini bukan istilah yang diada-adakan,
Tapi memang infodemic adalah masifnya informasi yang datang ke sekitar kita di situ. Yang kita mungkin familiar dengan istilahnya hoax atau fakta di situ. Artinya infodemic adalah begitu banyak informasi yang datang ke kita dari berbagai sumber, bahkan itu aja website yang terkenal, detik.com. Namanya detik itu karena menunjukkan adanya arus informasi yang begitu cepat. Bukan hari lagi, seperti zamannya koran di situ. Detik.com adalah filosofinya adalah penyampaian informasi yang sangat cepat. Nah, maaf, saya tidak di-endorse oleh detik.com. Itu hanya filosofinya aja yang saya sampaikan. Artinya Kominfo sudah menangkap bahwa ada fenomena baru infodemik yang salah satunya tentu dipicu dengan begitu banyak informasi tentang COVID-19 di situ. Yang menarik adalah Kominfo sejalan dengan rencana riset nasional di situ, bahwa harus ada penguatan information literasi atau literasi informasi dan digital literasi. Nah, artinya apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu teman-teman jauh sebelum fenomena COVID ini sudah sangat luar biasa, artinya visioner di situ. Digital literasi bahkan sekarang dimasukkan sebagai foundational knowledge, jadi suatu pengetahuan yang sangat fundamental, sangat basic, sangat dasar di situ. Dia bukan pengetahuannya levelnya sangat advance lanjutan, tapi dasar. Artinya hampir semua orang diharapkan menguasai pengetahuan tadi. Ada core content knowledge ini yang sekarang kita kenal tentu bidang studi yang pada tadi AKM disebut oleh Bu Chandra adalah dikerucutkan menjadi 2 garis besar gitu ya, bahwa ada numerasi dan ada literasi. Kalau kita tarik ke yang lebih besar lagi, pada OECD bisa menangkapnya juga literasi matematik, science, dan reading. Bahkan ada PIAAC. PIAAC itu adalah survei untuk adult literasi. Jadi untuk melihat seberapa literate sih orang-orang dewasa. Artinya ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang sangat dasar. Tapi itu tidak cukup. Pada akhirnya pada abad 21 ditambah dengan adanya meta knowledge gitu ya. Meta knowledge adalah meta, bercermin ya. Jadi, kalau tadi sekedar tahu, tuh sekarang untuk beraksi. Lebih mendalam. Makanya muncul kecakapan abad 21, ada kreativitas, inovasi, problem solving, critical thinking. Itu adalah dasar-dasar berpikir di situ. Saya suka ngobrol Bapak Ibu, bukan ngobrol ilmiah. Saya kebetulan karena jenuh gitu ya, dan sedang tidak bisa mikir. Kemarin saya nonton film Hong Kong Bapak Ibu. Judulnya Big Brother. Danny Chu atau siapa saya nggak tahu kalau tokoh-tokoh. Itu adalah film tentang guru yang sangat luar biasa. Guru yang datang ke sekolah dengan siswa yang karakteristiknya sangat menantang. Mereka adalah rebel, ya, sangat membangkang gitu. Akhirnya guru bisa masuk ke situ. Gurunya adalah baru pertama kali mengajarkan, dia adalah mantan tentara. Nah, ketika ditanya apa sih yang diajarkan kok macam-macam sih? Ada matematika, ada sains. Akhirnya dia bilang bahwa yang saya ajarkan adalah cara berpikir biar Anda tidak dibodohi. Bukan dari substansinya, tapi cara berpikir. Artinya setelah tadi sudah memperoleh pengetahuan dasar, yang lebih penting adalah gini, kita sudah tahu ini loh ada singkong, ini loh ada garam, ini loh ada gula. Secara parsial, yang namanya garam itu asin, yang namanya gula itu manis, yang namanya singkong itu ada rasa-rasa gurih dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan dasar, mengetahui secara parsial. Yang menarik adalah ketika kita akan beraksi, kita akan memasak di situ. Memasak singkong. Kita perlu mengetahui bagaimana komposisi yang tepat di situ. Tidak cukup tahu itu singkong, tapi singkong kalau direbus karakteristiknya akan semacam itu. Dari singkong yang sama kalau diiris-iris, diiris-iris, digoreng, dia akan menjadi makanan yang keras seperti kerupuk. Artinya kita mengetahui karakteristiknya. Nah itu tuh di situ, meta knowledge di situ. Sehingga tidak cukup mengetahui digital literasi secara parsial, lalu content knowledge secara parsial, tapi bagaimana kita mengemasnya, caranya bagaimana dengan memiliki kemampuan berpikir yang kritis. Nah itu yang memang harapannya, the way of thinking itu yang bisa kita kembangkan pada siswa kita. Ya ini mungkin terlalu klise ya Bapak Ibu. Bapak kita kan dihadapkan pada UN, ya betul memang sih. Tapi ya setidaknya dari 100 apa yang kita berikan, 10%-nya ada pengembangan kemampuan berpikir. Kita tidak bisa membayangkan, mungkin sekarang lah, kita ada teman kita di sini, ada Mas Mufid di sini, yang influencer, bagaimana berbagi dengan melalui platform YouTube di situ. Siapa sih yang menyangka 20 tahun yang lalu lah, bahwa akan ada dunia baru, dunia kreatif, yang memanfaatkan platform YouTube di situ. Itu kan baru.
Artinya 20 tahun yang lalu tidak terpikir. Mungkin awal-awal kita mengajar sekitar, mungkin sebagian daerah kita mungkin sudah 2005 sudah mulai mengajar itu, 2010 mungkin belum terlihat semacam itu. Sekarang ada lagi podcast kan itu. Bahwa tadi adalah bagaimana penyampaian secara visual melalui YouTube, sekarang pun audio pun bisa di situ. Artinya dunia itu sangat dinamis, sangat apa ya? Bukan lagi evolusi, revolusi, karena pergerakannya sangat cepat. Nah, sehingga kalau kita mengajarkan apa yang konten saja saat ini, mungkin 10 tahun lagi akan usang di situ. Akan usang di situ. Nah, sehingga kalau kita kemas dengan menambahkan meta knowledge di situ, the way of thinking, problem solving, critical thinking, kreativitas dan inovasi, maka harapannya adalah kita bisa membantu siswa kita menjadi manusia yang adaptif. Oke, mungkin sekali lagi ini akan klise Bapak Ibu. Mungkin wah di daerah mungkin beda-beda ya. Saya waktu ke sekolah Bu Chandra, ke teman-teman di Indonesia Timur atau Indonesia yang Barat sekalian, itu tentu tantangannya berbeda-beda. Kebetulan juga istri saya mengajar di SMK, swasta, pinggiran lagi. Jadi ya saya tahu bagaimana tantangan yang ada di sana. Sehingga sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin cenderung klise, tapi ya mungkin pelan-pelan bisa kita ubah. Meta knowledge adalah kolaborasi. Ini forum ini tidak akan jalan kalau tidak ada kolaborasi. Ada Casio yang mensupport dengan berbagai macam sumber daya, ada teman-teman yang menjadi motor penggerak, Bu Chandra, Pak Hai, Mas Mubu, dan yang lainnya. Gitu. Ada Bapak Ibu yang juga menyebarkan semangat untuk belajar satu sama lain. Artinya kolaborasi. Ini bukan zamannya lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Nah, itu adalah bagaimana di abad 21 di modern ini kita semakin banyak. Mohon maaf, di sini karena juga menjadi filosofi dari PISA. Jadi dengan Teams Bapak Ibu, kita mungkin familiar dengan Teams. Teams dan PISA itu paradigmanya lumayan berbeda. Kalau Teams adalah untuk mengukur seberapa banyak yang konten kurikulum sekolah yang dikuasai oleh siswa. Itu Teams di situ. Makanya kalau ukurnya apa? Mengukur anak usia kelas 4, usia kelas 8 SMP. Jadi penggalanya adalah jenjang. Kalau isi bisa adalah bagaimana anak usia 15 tahun dapat menerapkan apa yang mereka peroleh dari sekolah. Jadi yang satu adalah seberapa banyak konten sekolah dikuasai, yang satunya adalah seberapa bisa mereka menerapkan. Kenapa 15 tahun yang diambil oleh OECD, itu ada banyak studi bahwa 15 tahun adalah masa-masa potensial untuk memprediksi arah ke depan seseorang individu. Itulah kenapa diambilnya 15 tahunnya di situ. Artinya saya ingin banyak di sini dulu karena banyak nanti nyambungnya ke PISA di situ. Kita sudah punya knowledge, pengetahuan dasar, kita sudah punya kemampuan untuk bertindak, untuk meramu berbagai macam bahan. Tidak akan lengkap kalau kita tidak memiliki value, kemampuan untuk menilai di situ. Ethical, emotional, life, job skill, dan seterusnya. Value ini, atau kita mungkin familiar dengan ranah sikap, gitu, afektif, ini kan sebenarnya hanya beda istilah saja Bapak Ibu. Ini yang menarik sudah digunakan di Singapura sejak lama sekali, tahun 80-an, 90-an sudah mereka terapkan. Kalau Bapak Ibu googling nanti, filosofi kurikulum matematika di Singapura itu pentagon Bapak Ibu, segi 5. Jadi ada 5 sisi di situ. Tengah-tengahnya apa? Problem solving, pemecahan masalah. 5 sisinya apa? Yang pertama adalah pengetahuan konten Bapak Ibu. Aljabar, bilangan, kalkulus kalau SMA, geometri dan lain-lain. Yang kedua adalah skill. Skill artinya keterampilan berhitung, keterampilan mengukur, dan keterampilan matematika yang lain. Yang ketiga adalah proses Bapak Ibu. Problem solving, critical thinking, komunikasi matematika, representasi matematika, dan kawan-kawan. Yang keempat adalah knowledge, mirip dengan berpikir sikap. Bahwa Singapura sejak lama, sejak puluhan tahun yang lalu, tetap yakin bahwa pembelajaran matematika memiliki kontribusi yang nyata dan besar untuk pengembangan sikap. Sikapnya diterjemahkan ke dalam belief, keyakinan, kepercayaan diri, dan sekarang ada lagi yang mungkin relatif baru Bapak Ibu. Kita kalau mendengar PISA Bapak Ibu, kita hanya dijalin dengan informasi Indonesia rankingnya ranking bawah. Jadi hanya pada aspek kognitif. Nah, sebenarnya apa? PISA sejak awal itu juga mengukur aspek afektif.
Ada PISA 2018, PISA 2021 yang digeser 2022, itu ada hal baru yang diukur Bapak Ibu, growth mindset, pola pikir yang berkembang. Itu juga diukur. Contoh sederhana, ada salah satu butir pernyataan yang diajukan pada survei adalah bahwa yang namanya kepandaian itu sifatnya given, takdir, bukan sesuatu yang bisa dibangun. Jadi pertanyaan semacam itu. Jadi PISA sekali lagi tidak hanya melihat knowledge, tapi juga value. Jadi tadi adalah growth mindset. Saya pernah melihat peta gambaran pada tahun 2032, PISA itu berusaha mengukur tentang yang namanya terminologi saya lupa, ketahanan matematika sebenarnya. Ini malah sebenarnya topik disertasinya bimbingan saya, cuma saya sekarang sedang demam panggung, jadi banyak yang lupa itu. Tapi artinya pesannya adalah bahwa kita jangan hanya terjebak pada hal-hal seperti kognitif dan juga afektif. Oke. Itu pengantarnya itu Bapak Ibu, pengantar bagaimana ini landasan filosofinya semacam itu. Nah, lalu yang menarik apa? Sekarang saya ingin menyampaikan Bapak Ibu untuk mengenal PISA, tapi akan lebih nyaman kalau saya share-nya langsung website-nya aja. Kita melihat bersama-sama. Ini saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah PISA. Ini yang diukur di PISA Bapak Ibu. Yang tadi secara judul dan juga sudah dikenalkan oleh Bu Chandra adalah ada istilah literasi matematika. PISA itu ada 3 komponen besar Bapak Ibu. Yang pertama adalah konten, artinya substansinya. Substansinya ini Bapak Ibu, ada quantity artinya bilangan di situ. Kalau di kurikulum kita itu bilangan. Yang kedua, uncertainty and data, ketakpastian dan data, itu mungkin dekat dengan statistika dan peluang. Yang ketiga adalah change and relationship, adanya perubahan dan hubungan. Ini adalah aljabar. Aljabar ini yang menarik, aljabar. Maaf, saya kadang bicaranya agak lompat sana-sini. Kita terjebak aljabar seolah-olah yang sangat rumit tentang variabel-variabel. Padahal salah satu kunci dalam aljabar adalah adanya function, ada fungsi di situ. Artinya ada perubahan dan ada hubungan di situ. Jadi itulah kenapa di PISA labelnya bukan algebra tapi perubahan dan hubungan. Aspek konten yang berikutnya adalah space and shape. Ruang dan bangun. Ini geometri lah versi kita. Kenapa bukan geometri ya istilahnya? Karena yang namanya unsur geometri itu ada 2 hal, yaitu keruangan, spasial, dan juga bentuk di situ. Itulah kenapa di cover oleh PISA semacam ini. Jadi ada 4 area di situ. Kalkulus nggak ada karena apa? Nambahnya usia 15 tahun secara umum. Kalkulus di Indonesia itu kan kalkulus yang sangat dini dikenalkan kan di Indonesia. SMA di situ. Kalkulusnya sudah analitik di situ. Bahkan yang SMK pun sudah dikenalkan ke arah situ. Nah, sehingga kalkulus tidak masuk di sini. Itu dimensi yang pertama Bapak Ibu, yaitu aspek konten. Nah, sekarang aspek yang mungkin istilahnya agak-agak unik yaitu literasi matematika, yaitu aspek kognitif Bapak Ibu. Jadi konten kognitif, jadi C1, C2. Literasi matematika secara sederhana itu adalah kemampuan seseorang individu untuk dapat menerapkan pengetahuan mereka. Pengetahuan secara umum ya. Sebenarnya literasi itu secara umum. Karena ada yang matematika, ada yang sains, dan ada juga yang bahasa. Jadi simpel, kemampuan dalam menerapkan itu. Nah, kemampuan dalam menerapkan ini oleh PISA dipecah menjadi 3 hal, 3 aspek. Yang pertama adalah formulate, ini adalah memformulasi, artinya merumuskan apa sih aspek-aspek dari merumuskan artinya bisa mengetahui masalahnya. Apa sih matematikanya di situ? Dia bisa, seorang siswa bisa mengidentifikasi. Kira-kira pada situasi dunia nyata yang semacam ini, konsep matematikanya apa? Contoh sederhana, kita bicara umur. Tahun ini usia Anda 5 tahun, usia Budi 10 tahun. Bagaimana dengan usia mereka 5 tahun yang akan datang?
Ada dua kuantitas ya, Andi dan Budi 5 dan 10. Itu satu. Situasi yang kedua adalah untuk membuat satu loyang kue butuh 5 butir telur. Berapa banyak loyang kue yang bisa dibuat dengan 10 butir telur? Sama-sama ada 5, 10. Secara bilangan itu sama, 5 dan 10. Tapi secara konsep itu beda. Yang satunya adalah proporsi, rasio, perbandingan. Perbandingan dalam artian perbandingan rasio ya. Loyang tadi, 2 loyang, 1 loyang itu 5 telur, maka ketika ada 10 telur, maka ada 2 loyang, itu rasio. Tapi ketika bicara umur, itu bukan rasio. Itu perbandingan, tapi lebih pada perbandingan kuantitas, banyak dan sedikit. Artinya sama-sama ada bilangan yang sama, itu konsepnya bisa berbeda. Nah, inilah kemampuan dalam formulir. Orang bisa mengidentifikasi konsepnya apa. Yang kedua, employ artinya menggunakan Bapak Ibu, setelah dapat konsepnya, konsep matematikanya diketahui, maka bisa menggunakannya. Artinya ketika aljabar ya bisa operasi aljabar, geometri bisa melakukan pola pikir geometri. Setelah itu apa? Interpretasi dan evaluasi. Kita kadang terjebak pada solusi yang sifatnya kuantitatif. Itu kita mau bilangan selesai, pemanaannya nggak tahu. Atau bukannya nggak tahu, tidak terlalu diperhatikan. Jadi ini adalah hal-hal yang berbeda Bapak Ibu. Bahwa dalam literasi matematika, berhenti di jawaban kuantitatif tidak cukup. Kita harus memaknainya. Contoh sederhana, ini yang sering saya sampaikan di kelas, karena ilustrasi yang paling sederhana tentang apa itu makna interpretasi. Karena tidak jarang orang menafsirkan interpretasi atau menyimpulkan sekedar jadi untuk membutuhkan. Nah, jadi jika memiliki 10 butir telur maka akan bisa dibuat 2 loyang kue. Jadi hanya dengan menambahkan jadi dianggap sudah menafsirkan. Padahal bukan semacam itu. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu. Yang pertama, ini contoh yang sangat sederhana, ini konsepnya SD aja. SMA terlalu sulit bagi saya untuk membuatnya, biar Bapak Ibu yang membuat. Ini kan hak prerogatif saya. Jadi kalau yang sulit Bapak Ibu yang buat, yang mudah saya yang buat. Ada 15 orang akan pergi. Ini udah malam ini. Mereka akan pergi ke toko buku, maka order taksi online. Slide-nya belum bergeser, Pak? Oh ya, memang belum Bu. Saya memang tidak menampilkan itu. Oh, kira. Ya, enggak. Saya sedang menyampaikan poin-poin di antara ini. Kebetulan ini spontanitas, jadi saya kadang tipe orang yang kembali ke apa makna interpretasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan lah ya, guru matematika lah. Saya berikan soal SD aja, bisa membayangkan. Soal yang pertama, ada 15 orang akan pergi ke toko. Mereka memesan taksi online. Setiap taksi hanya bisa memuat maksimal 4 orang. Pertanyaan saya, berapa taksi yang perlu dipesan? Saya nggak tahu. Ini belum kuis ya, ini belum kuis. Mungkin bisa ngetik di chat nggak apa-apa Bapak Ibu, biar saya bisa melihatnya. 15 orang akan pergi ke... Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, diarahkan ke panelis. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Chandra, silahkan. Ya, Ibu Yohana itu sudah jawab Pak. 4 taksi, oke. Bu Yohana, Bu Miss Yuliarti, oke. 4 taksi, oke. Oke. Mau diminta untuk menjelaskan atau nggak usah Pak? Nggak usah aja mungkin. Oh iya. Oke, betulkah Pak 4 taksi jawabannya? Betul sekali taksi. Jadi ada 15. Saya rasa Bapak Ibu sudah menggunakan konsep pembagian lah. 15 dibagi berapa tadi? 4 ya. Jawabannya adalah dibulatkan ke atas 4. Sekarang soal yang kedua Bapak Ibu. Seorang tukang kayu memiliki 15 meter papan kayu. Masih sama-sama 15. Jadi ada 15 meter papan kayu akan digunakan untuk membuat rak buku. Satu rak buku membutuhkan bahan 4 meter. Berapa banyak rak buku yang bisa dibuat?
Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat. Oke, Bu Yohana lagi, Pak Arifudin. Oke, terima kasih. 3 ragu. Sekarang soal yang terakhir, Bapak Ibu. Yang 15 meter akan dipotong sama panjang menjadi 4 bagian. Berapa panjang masing-masing bagian tali tadi? Jawabannya bisa beda-beda ya Pak ya? Ya itu. Iya, Bu Yohana sudah, Pak Arif sudah. Jadi ada 15 meter, tali akan dipotong menjadi 4 sama panjang. Nah, ini jawaban langsung tadi Yohana 3,75. Artinya apa? Secara bilangan sama ketika soal 15 dan 4. Secara konsep matematika sama semua. 15 dibagi 4. Tetapi ketika kita lihat situasinya berbeda, 15 dibagi 4 jelas 3,75. Tapi karena 3,75 taksi, kalau kita hanya memesan 3 taksi, ada orang yang tidak akan terangkut di situ. Masih ada 3 orang yang terangkut. Makanya pembulatannya ke atas menjadi 4. Situasi yang kedua, 15 meter papan dibuat untuk membuat rak buku. Masing-masing rak butuh 4 meter. Begitu dapat 3, tersisa 3 meter. Walaupun secara matematika 3,75, dan kalau kita membahas angka penting harus dibulatkan ke atas menjadi 4. Tapi pada situasi ini enggak. Tidak bisa, karena 3 meter tidak cukup. Artinya pembulatannya ke bawah. Yang terakhir, dipotong menjadi 4 bagian. Maka ini adalah tanpa pembulatan, 3,75. Nah, ini adalah esensi dari Bapak Ibu, menafsirkan. Kenapa? Dalam dunia nyata, kita jangan berharap apa yang kita peroleh sudah bagus-bagus semua. Kita harus memilahnya, kita harus menafsirkannya. Bahkan saya yang sederhana aja, kita akan beli baju, kita akan memilih dulu. Saya akan ke toko A, toko B, toko C. Kita sudah akan memilih. Artinya ada proses berpikirnya. Nah, inilah esensi dari literasi matematika. Jadi jangan terjebak dengan terminologi yang kelihatannya sulit, kelihatannya wah gitu ya. Sebenarnya komponen-komponen di dalamnya itu relatif sederhana sih. Artinya sudah biasa kita kenal. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah sering berinteraksi dengan George Polya ya, pemecahan masalah gitu ya, problem solving. Problem solving kan ada 4 aspek. Pertama adalah understanding the problem, memahami masalah. Yang kedua, devising a plan, merencanakan, membuat perencanaan. Yang ketiga, executing the plan, mengeksekusi rencana. Yang keempat, looking back. Nah, yang keempat ini, kalau kadang saya membaca tulisan orang-orang gitu ya, banyak yang menafsirkan looking back itu memeriksa kembali. Nah, bagaimana kita bisa melihat siswa itu memeriksa kembali jawaban mereka? Nggak bisa itu. Wong store-nya hanya tulisan kok, sudah dalam bentuk lembar jawaban. Artinya sebenarnya looking back yang dimaksud Polya adalah menafsirkan kembali, sudah masuk akal belum sih jawaban saya? Harus dibulatkan atau tidak sih jawaban saya? Dibulatannya ke atas atau ke bawah? Nah, itu esensi dari interpret. Nah, itu apa yang diukur dalam PISA, Bapak Ibu. Sekarang saya akan bergeser kembali ke ini aja, karena nanti akan masuk di sini juga. Ini Bapak Ibu, what is new in PISA 2021? Apa sih yang baru pada PISA 2021? Literasi matematika yang tadi saya sampaikan itu sudah ada sejak tahun 2000, sudah 20 tahunan itu. Sejak PISA pertama tahun 2000, PISA 2003, 2006 sampai dengan terakhir 2018 itu ada semua literasi matematika. Tetapi OECD organisasinya itu merasa tidak cukup. Makanya apa? Mereka melihat bahwa teknologi semakin berkembang. Itulah kenapa di sini kita lihat Bapak Ibu. Mereka memperhatikan yang namanya teknologi di sini. Perubahan teknologi itu sangat diperhatikan. Konsekuensinya apa? OECD memperkenalkan hal baru namanya computational thinking atau berpikir komputasional. Nah ini yang saya juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu. Tapi saya akan berpindah kembali ke PPT, mohon maaf ini agak bolak-balik. Tadi saya sampaikan akan saya skip. Saya skip. Ini tadi computational thinking. Nah, reformasi pembelajaran Bapak Ibu yang bergulat di ICT ini pasti familiar dengan namanya Wolfram Alpha ya Bapak Ibu ya.
Wolfram Alpha. Wolfram itu nama kakak adik sebenarnya. Konrad Wolfram dan Stephen Wolfram situ. Jadi mereka mengembangkan bahasa pemrograman dan alat untuk kalkulasi matematika. Mereka, khususnya Konrad Wolfram, menyebutkan bahwa perlu ada reformasi pembelajaran, Bapak. Karena mereka melihat ada yang salah pendidikan matematika saat ini. Ini ada dua gambar, Bapak Ibu, yang atas ke CBM lesson. CBM itu adalah Computer Based Mathematics. Jadi mereka mengkampanyekan yang namanya pembelajaran matematika itu berbasis komputer. Lalu yang bawah itu adalah Today's Mathematics, matematika yang ada sekarang ini. Kita lihat prosesnya ini, Bapak Ibu. Ini ada 4 bagian ya, 4 bagian warna oranye, merah, ungu, dan hijau. Ini adalah nanti akan saya jelaskan. Itu adalah bagian dari computational thinking. Tapi yang menarik apa adalah di sini, yang pembelajaran saat ini itu hand calculatingnya lama sekali, sangat dominan di situ. 80% waktu, ini nggak tahu, ini survei internasional ya, saya nggak tahu di Indonesia seperti apa realnya, itu dialokasikan untuk melakukan kalkulasi secara manual. Padahal di zaman modern sudah ada alat bantu, ngapain juga bergulat begitu lama di kalkulasi manual, dan akhirnya proses berpikirnya sangat sedikit di situ. Inilah yang menurut mereka, ini yang salah di situ. Kenapa salah? Yang namanya ngitung, itu sudah ada alat bantunya. Oke lah, usia SD kita perlu mengembangkan kemampuan dasar dalam berhitung. Tapi begitu SMA, begitu perguruan tinggi, ya ngapain juga? Ada waktu 10 menit, 8 menitnya habis untuk hitung-hitungan manual. Enggak. Itu salah menurut mereka. Jadi kita boleh pro dan kontra di sini. Menurut mereka adalah sudah ada alat bantu, manfaatkan alat bantu. Ada komputer atau mungkin dalam versi yang lebih sederhana ada kalkulator misalkan, manfaatkan aja. Jadi kita minimalkan, kita kurangi itu buang-buang waktu hanya untuk kalkulasi manual yang sebenarnya sudah ada alat bantunya. Dan apa? Dikompensasikan, dialihkan untuk fokus pada the way of thinking, untuk berpikir, mengembangkan kemampuan pikir. Nah, ini yang mereka kampanyekan di sini. Apa yang mereka kampanyekan adalah computer-based mathematics. Jadi mereka ingin mengajak, ini ada dua ya, kampanye mereka sangat menarik, let's fix mathematics education. Mari kita benahi pendidikan matematika. Kita selesaikan krisis pembelajaran di kelas dengan matematika berbasis komputer. Apa yang akan mereka bawa? Menurut mereka, jadi saya hanya penyambung lidah apa yang mereka sampaikan. Kita boleh pro dan kontra tentunya. Pembelajaran saat ini, yang tadi dominan dengan berhitung manual, itu cenderung menghasilkan disinterested robotic student. Siswanya kayak robot, tidak tertarik pula dalam pembelajaran matematika. Itu jawabannya seragam semua, 72 semua itu. Itu akan dibawa dari robotic student, anak yang hanya robot, hanya membeo itu, dibawa ke engage computational thinkers. Jadi anak yang berpikir secara aktif, terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan komputasi. Ya, analoginya di sini, gambarannya adalah apa yang mereka hasilkan bisa berbeda-beda. Itu satu. Jadi ingin membawa dari anak yang robotik menuju anak yang thinker. Yang kedua adalah state human calculator. Jadi hitung-hitungan manual itu. Kenapa tadi? Tadi kan 80%-nya habis untuk hand calculating. Makanya wajar, mereka sangat hebat dalam kalkulasi. Menjadi first rate human problem solver. Sedikit berbagi Bapak Ibu, pengalaman saya waktu saya menempuh S3 di Belanda, kebetulan saya sebagai asisten dosen di salah satu mata kuliah matematika di sana ya, di tempat saya belajar. Dosen yang saya asisten ini berkomentar, karena beliau memang pernah beberapa kali ada kesempatan di mana mengajar mahasiswa dari Indonesia juga. Beliau menyampaikan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya prosedural, mahasiswa Indonesia unggul di situ. Kita sangat sistematik, sangat rapi di situ. Kita unggul di situ. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya logik, nalar, ya kita ketinggalan di situ. Ini menurut beliau, saya belum pernah melakukan studi komparasi, jadi saya juga tidak tahu aslinya bagaimana. Tapi setidaknya bukan bermaksud untuk inferior, setidaknya itu ada pesan yang mungkin bisa kita cermati bahwa kita jangan hanya terjebak pada hal-hal prosedural.
paham prosedur bagus, sistematis itu bagus, tetapi fleksibel dan bernalar itu juga tidak paham. Artinya mungkin ini kita bergeser di situ. Yang ternyata juga hal tadi juga dicermati oleh Wolfram tadi, bahwa ada kecenderungan pembelajaran matematika saat ini itu cenderung menghasilkan orang-orang yang pandai berhitung secara prosedural, sehingga perlu digantikan ke pembelajaran modern berbasis komputer menjadi siswa-siswa yang problem solver di situ. Jadi ini, kenapa sih Wolfram begitu kekeh, begitu ngotot untuk mengkampanyekan computer based education? Ini, karena menurutnya itu nggak ada atau 2, 3, 4. Enggak. Tidak jarang kita harus bergulat sendiri. Bagaimana kita bisa memisahkan masalah. Nah, contohnya di sini. Ini adalah kurikulum mereka. Jadi, CBM, Computer Based Mathematics Education, itu menerbitkan kurikulum. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi laman resminya. Nanti bisa saya tampilkan. Bisa eksplorasi sendiri. Bahwa pembelajaran mereka bukan berangkat dari konsep, tapi berangkat dari masalah dunia nyata. Nah, ini Bu Chandra, saya nggak tahu teknisnya bagaimana. Ini kuis yang pertama, Ibu. Oke. Saya akan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Ini sudah dua pertanyaan tapi menjadi kemas dalam satu kuis. Teknisnya gimana, Bu Chandra? Berarti ini sudah masuk kuis pertama ya, Pak ya? Kuis pertama, Bu. Sudah masuk kuis pertama. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Teknisnya gimana? Jawabannya itu panjang atau singkat, Pak? Bisa singkat sebenarnya. Kalau Bapak Ibu to the point bisa singkat. Oh, berarti bisa tertulis. Kalau bisa, bisa. Seperti tadi aja, Pak. Nanti Bapak Ibu menjawabnya di kolom chat, diarahkan ke panelis. Nanti Pak Aryadi melihat yang tercepat dan terbenar, Pak. Oke, baik. Oke. Waktu berapa menit gitu? 2 menit atau 3 menit? Kita stop. Mulai. Oke, siap Bapak Ibu. Iya. Siap Bapak Ibu ya. Ini nggak lama-lama, tidak sampai 3 menit, tidak sampai 2 menit malah mungkin. Akan ada 2 pertanyaan, tapi dalam satu paket ya. Artinya, ini kan ada pertanyaan Bapak Ibu tuh. CBM kurikulum ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Bahwa pembelajaran mereka itu sekali lagi berangkat dari problem, baru dibawa ke konsep matematika. Pertanyaan saya adalah, konsep matematika apa yang nantinya bisa dibangun dari permasalahan tentang am I normal? Apakah saya normal? Itu satu pertanyaan ya. Serta pertanyaan yang kedua, can I spot a cheat? Dapatkah saya mendeteksi adanya kecurangan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti di chat berarti silakan dijawab, ada 2 ya. Yang am I normal, misalkan konsepnya A. Can I spot a cheat? Konsepnya B. Jadi sekali lagi, CBM itu berangkat dari permasalahan. Nah, seandainya pertanyaan ke permasalahan yang diungkap adalah apakah saya normal, itu kira-kira konsep matematikanya apa? Lalu ketika can I spot a cheat, kira-kira konsep matematika apa saja? Saya katakan saja mungkin akan bervariasi. Ada beberapa kemungkinan yang berkaitan. Silakan Bapak Ibu bisa dijawab. Berarti nanti akan ada 2 kuis kedua ya Pak ya? Atau ini digabung? Enggak, ini satu ini. Oke. Berarti satu kuis untuk 2 soal, ada 2 soal. Silakan Bapak Ibu. Betul. Bapak Ibu menulis chat. Pertanyaannya singkat, jawabannya susah nih Pak. Oke, mungkin bisa diulang lagi Pak sambil teman-teman, siapa tahu ada yang baru join, baru mudeng. Oke. Baik, terima kasih Bu Chandra dan Mas Mufid. Saya ulang Bapak Ibu ya. Pertanyaannya sebenarnya ada 2 tapi dalam satu paket lah. Nanti Bapak Ibu bisa mengetikkannya bisa AB atau 1, 2 nggak apa-apa. Jadi am I normal? Apakah saya normal? Itu konsep matematikanya apa? Misalkan am I normal? Teorema Pythagoras misalkan itu. Lalu yang can I spot a cheat misalkan apa? Oh, perbandingan trigonometri misalkan. Itu aja. Jadi cukup kata kuncinya aja silahkan. Tapi jangan terlalu umum. Am I normal? Geometri. Geometri kan sangat luas. Jadi agak
sedikit spesifik. Iya, kita beri waktu sekitar 3 menit, Bapak Ibu. Langsung dijawab sekaligus. Jadi untuk gua mungkin dituliskan lebih jelas lagi Bapak Ibu, misalnya MI normal apa begitu. Ya, ini ya seperti yang oleh siapa, Bapak atau Ibu Hadasa ini ya seperti itu misalnya. Cuma masih relatif luas itu, kalau bisa lebih spesifik lagi. Statistika kan luas, logika matematika pun masih luas. Berarti boleh menjawab diulang ya Pak ya? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Sampai waktunya tutup, saya lupa tadi timernya itu, maka masih boleh meralat. Matematika kan pernah materi SMA, iya. Coba diingat-ingat kembali. Oh, ada yang bukan jurusan matematika nih ternyata. Nggak apa-apa, Pak Sumaryanto, nggak apa-apa. Ada jurusan akuntansi juga, Pak Riyadi. Oh, iya. Tapi yang sudah dapat giveaway nggak boleh. Oh gitu ya. Ada aturan itu ya, Teh? Sambil menunggu kawan-kawan, Pak Riyadi ada tamu Pak Adi Nur Cahyo yang tadi saya undang untuk gabung bersama kita, Pak Riyadi. Oh ya, halo Kang. Saya sapa sesama ngapas. Halo Kang. Ya, bagi Bapak Ibu yang bukan matematika, mohon maaf saya tidak tahu. Kalau ada yang dari bukan matematika ya, saya harap ini ya bisa belajar sama lain itu aja. Tapi mungkin bisa diadaptasi ya Pak ya, karena kan nanti bisa untuk semua guru. Ya. Ayo Bapak Ibu bersemangat. MI normal apa? Can I spot achieve apa? Aduh, gak tahu mau jawab nih Pak. Oke, waktunya masih berapa lama? Saya nggak tahu Bu Chandra. Kira-kira sudah ada yang jawab betul nggak sih Pak? Kita kasih waktu 2 menit boleh? Oh sudah dijawab. Okay. Itu sudah 100... ada yang menjawab Pak? Ya, belum ada yang 100% betul sih. Ya nggak apa-apa Pak, yang mendekati mungkin. Oke. Ini sebenarnya statistika Bapak Ibu ya. Kita asumsikan Oke, berarti ini nyata. Ini sudah ditutup ya ini Bu ya. Ini sudah ditutup berarti ya. Saya sambil menyampaikan aja karena berarti sudah 2 menit itu. Sebelum saya mengumumkan pemenangnya, saya jelaskan dulu itu aja. Nanti biar bisa refleksi di sini. Tentang statistika, MI normal itu sebenarnya betul tadi ada yang pemusatan data. Nah, Mulia Hamarom, mohon maaf saya Bapak atau Ibu saya kurang paham, mohon maaf. Sebelumnya, Ibu ya ini ya? Hadasa Maretisa ya? Yang sebentar saya harus scroll. Tadi yang pemusatan data siapa ya sebentar? Hadasa Maretisa Pak. Oh Ibu. Mau Ibu Hadasa ya. Oh bahkan meralat lagi Ibu Hadasa. Oh ada beberapa jawaban nih Bu Hadasa ternyata. Oh maaf, Mulia Hamarong ini yang menjawab pertama kali pemusatan data Bu Mulia Hamarong di situ. Ini adalah tentang pemusatan data sebenarnya, tentang mean, median, modus di situ. Artinya apa? Kalau ya kita seperti orang kebanyakan atau enggak, udah gitu aja. Bahasa sederhananya kan semacam itu. Seperti orang kebanyakan atau enggak, normal. Ya normal, kenapa? Mohon maaf, kita tidak bicara yang fisik lah ya, itu kan kadang suatu faktor yang di luar kita. Jadi misalkan, kita lulus SMP kok, pendidikan dasar 9 tahun lulus. Artinya ada tolak ukur kenormalan di situ. Artinya ya ini yang menarik. Saya pakai kata kebanyakan atau pakai rata-rata, karena ini tergantung jenis datanya. Makanya ini menyangkut dengan ukuran pemusatan data. Saya normal artinya saya dekat dengan kebanyakan orang. Udah gitu aja, sederhananya semacam itu. Sedangkan apakah kita bisa mendeteksi kecurangan? Ini guru matematika sebenarnya ya, kalau kelas kita itu normal gitu ya, saya distribusi normal, dari jawaban siswa kita diberikan nilainya itu nanti kita bisa mengidentifikasi Bapak Ibu. Kemungkinan kecurangannya bagaimana. Contoh aja, saya berikan contoh Bapak Ibu, mohon maaf bagi yang bukan dari matematika.
kita ada 2 kelas, misalkan ada 5 siswa aja masing-masing. Kelas A 5 siswa, kelas B 5 siswa. Kelas A nilainya adalah 5, 5, 5, 5, 5. Jadi 5, 5, 5, 5. Atau mungkin akan menjadi 9, nggak apa-apa lah. 5, 5, 5 sebanyak 9. Sedangkan kelas yang kedua ada 9 orang, nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rata-rata akan sama-sama 5 di situ. Rata-ratanya akan sama. Tapi kalau kita lihat ukuran penyebaran data, kita bisa melihat simpangannya seberapa jauh. Ini kok kelas kok bisa seragam ya, homogen sekali ini. Simpangan bakunya bisa lihat di situ. Ini yang ingin dibawa oleh CPM. Nah, tapi sambil mengumumkan pemenang berarti karena cepet-cepetan dan Bu Mulia Hamarong setengah betul, Bu Yohana setengah betul, tapi kalah cepat. Bu Hadasa juga setengah betul kalah cepat. Sehingga dengan ini Bu Chandra dan Bapak Ibu semua yang beruntung adalah Ibu ya ini ya. Ibu Mulia ya Pak ya? Ibu Mulia Hamarong. Iya Bu. Ya. Oke, selamat Ibu. Bagi yang lain masih ada 1 kesempatan lagi ya Bapak ya? Iya, masih ada. Oke, baik. Menarik sekali nih Pak. Bagi kami. Jadi ini dasar dari komputasi thinking ya Pak ya? Komputasi thinking. Iya Bu. Karena itu di sini, nanti kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya Computer Based Mathematics Education, nanti saya tampilkan insyaallah. Bapak Ibu bisa login, bisa register bisa mendaftar, dan bisa ikut semacam self-study. Jadi modul mandirinya ada. Jadi mereka itu. Artinya apa? Mereka mengawali dari masalah, tapi nanti ada alat untuk eksplorasi di situ. Masalahnya sama, can I spot a cheat? Bisa nggak mengidentifikasi kecurangan? Lalu baru melihat nanti. Kira-kira yang mana sih yang curang? Jadi berangkatnya dari situ, sehingga mereka ingin mengubah paradigma yang ini Bapak Ibu. Yang lama kan kayak gini. Ya sekarang topiknya rata-rata modus dan median. Rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data, itu rata-rata. Modus yang data paling banyak, median diurutkan dulu. Itu kan kita selama ini. Bahkan justru kita mungkin kadang bertanya-tanya, sama-sama catatan data, kapankah kita pakai rata-rata? Betul. Kapan pakai median? Iya. Seolah-olah dibalik ya Pak ya, dibalik ya Pak ya. Jadi penerapannya apa dulu baru? Itu menurut Wolfram semacam itu Bu. Karena intinya di dunia nyata tidak jarang kita ketemu masalah, lalu baru ada kita bisa mengidentifikasinya. Oke. Kepepet dulu baru cari jawabannya Pak ya. Betul Bu. Itulah kenapa mereka sangat mempersilahkan penggunaan komputer dan kalkulator gitu. Oke, menarik. Oke. Kayaknya kalau anak-anak kita lebih semangat nih Pak, anak-anak, karena langsung kita kasih masalah. Nah ini cuma sayangnya saya tidak bisa membocorkan Bapak Ibu. Kebetulan saya kan ketua tim pengembang soal persiapan visa 2022. Saya lihat soal-soal visa itu konfidensial ya, jadi rahasia sangat rahasia. Tapi secara sederhana, bahwa banyak penggunaan alat bantu Bapak Ibu. Jadi di toolnya PISA itu disediakan alat bantu, gitu. Ada simulator dan seterusnya. Nah, anak dipersilakan menggunakan simulator, mereka menggunakannya bebas mau diapakan, yang penting bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Paradigmanya kayak gitu. Kita mungkin ketika dulu ada INAP, ada aksi, sekarang AKM kan minimal sudah ada alat bantu komputer, kalkulator. Ada kalkulator, ada penggaris dan lain-lain. Gitu. Jadi itu kita minimal sudah mengarah ke situ adanya alat bantu. Nah dipisah lebih banyak lagi ada simulator macam-macam. Nah inilah yang memang paradigmanya di situ. Artinya sebenarnya apa? Jangan takut dengan penggunaan komputer, jangan takut dengan penggunaan kalkulator. Sebenarnya di situ sih semangatnya. Di situ. Ya. Tapi waktunya sudah berjalan. Saya akan cepat. Nah sekarang masuk ke intinya, apa itu computational thinking Bapak Ibu? Tadi yang saya sampaikan bahwa ini mungkin makhluk seolah baru tapi sebenarnya rasa lama. Ada banyak definisi Bapak Ibu yang saya tampilkan di slide ini, definisi versi Wolfram, versi tadi computer based mathematics education.
Bapak Ibu bisa googling sendiri nanti kalau saya lupa. Jadi Computer Based Mathematics Education nanti akan ada. Websitenya akan ada banyak hal menarik di situ. Jadi boleh silahkan dikunjungi di situ. Nah, Wolfram mendefinisikan itu mirip dengan Polya Bapak Ibu, yang familiar dengan pemecahan masalah, mungkin familiar dengan ini. Define, mendefinisikan permasalahan atau memahami masalah. Kedua, abstraksi, yaitu membuat model matematikanya. Yang ketiga, compute, menghitung, dan yang keempat, menafsirkan. Jadi sangat dekat dengan pemecahan masalah. Ini definisi versi Wolfram. Nanti kita lihat, kita akan menggunakan yang mana. Ada lagi definisi yang lain. Apa itu computational thinking? Yang jelas adalah bagaimana kita bisa breaking down complex problems. Jadi kita bisa memecah masalah rumit menjadi masalah-masalah kecil. Penggalan-penggalan yang bisa diselesaikan. Ini kan sebenarnya berlaku umum Bapak Ibu kalau kita lihat. Cobalah, kita akan membangun rumah aja. Kita harus mikir lebih sederhana. Dari fondasinya bagaimana, dindingnya bagaimana, atapnya bagaimana, dan seterusnya. Pasti akan bertahap. Nah inilah yang dikembangkan. Artinya mengembangkan kepekaan atau sense siswa. Ketika ada masalah, mereka harus memecahnya bagaimana sih? Memotong-motongnya bagaimana? Nah ini adalah definisi computational thinking. Yang kedua adalah tadi satu bisa memecah masalah. Yang kedua bisa mengidentifikasi urutan langkah pada penyelesaian masalah. Itu juga computational thinking. Yang ketiga adalah bisa mentransfer solusi ke permasalahan yang baru. Ketika kita ketemu suatu masalah, kita bisa menerapkannya ke masalah-masalah yang baru. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengidentifikasi, menentukan, mengira-ira apakah penggunaan komputer bisa membantu kita tumbuh. Ini juga masuk computational thinking. Nah, ini dipecah menjadi lebih ini ada data analisis data, ada data representasi, yaitu bagian data, ada problem dekomposisi, tadi yang saya katakan, memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Di kolom kanan ada abstraksi, bagaimana kompleksitas masalah, atau ini saya katakan, hal baru tapi rasa lama. Sudah biasa kalau dalam SPLDV buat model matematika, gitu. Nah, ini abstraksi. Buatlah model, itu bagian dari abstraksi. Jadi bisa membuat suatu pemodelan matematika dari masalah itu adalah masuk pada kategori abstraksi. Yang ketiga adalah algoritma dan prosedur. Bagaimana bisa menetapkan langkah-langkah secara prosedural dan sistematis. Yang berikutnya automation, yaitu ada apa ya? Proses yang berjalan secara otomatis, simulasi lalu parallelization. Jadi ini adalah aspek-aspek dari computational thinking. Seolah-olah rasa lama, tapi intinya sama. Dari yang pertama, data collection. Yaitu pendekatan saintifik. Setelah mengamati, kita bertanya-tanya, lalu mengumpulkan data. Itu sudah ada di situ. Mengumpulkan data, analisis, mengomunikasikan tuh. Data representasi kan mengomunikasikan. Nah, jadi artinya sebenarnya ini hal yang seolah-olah baru, tapi sebenarnya sudah sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih tenang dalam menghadapi terminologi yang baru. Karena bisa jadi payung besarnya seolah baru, tapi aspek-aspek detail dalamnya sebenarnya relatif sama. Nah, ini yang akan dipakai, dipisah Bapak Ibu, ini lebih sederhana. Tadi kan banyak sekali, ini banyak sekali. Dipisah Bapak Ibu, computational thinking itu ada 4 komponen. Yang pertama dekomposisi. Kalau Bapak Ibu yang dari matematika, mungkin istilah fungsi F bundaran B, kadang itu. Posisi, atau kalau dalam ranahnya lebih umum, kita membahas membuatannya komposisinya apa saja sih? Artinya kalau kita bicara komposisi, artinya adalah penggabungan, itu komposisi. Dekomposisi pemecahan. Nah, jadi kita memilah masalah, itu dekomposisi. Aspek yang kedua dari computational thinking adalah pengenalan pola Bapak Ibu, pattern recognition. Jadi bagaimana kita bisa mengenal suatu pola. Yang ketiga, abstraksi. Tadi,
Dari ketika masalah dunia nyata, pelan-pelan kita sederhanakan, sampai akhirnya kita bisa membentuk model matematikanya, atau kita bisa mengetahui konsep matematika yang dibutuhkan. Yang keempat aspeknya adalah algoritma desain. Wah, lihat nih istilahnya rumit-rumit, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru matematika sudah sering ketemu dekomposisi. Contohnya ini Bapak Ibu, kalau ada soal geometri semacam ini, nggak ada itu rumus langsungnya, itu nggak ada ini. Kalau rumus bangun reguler, kita pasti mengenalnya ya rumus luas persegi panjang, kejar genjang, belah ketupat, layang-layang, persegi, segitiga, dan kawan-kawan. Ataupun nantinya lingkaran. Tapi yang bentuk kayak gini kan nggak ada. Nah, inilah kita mengasah kepekaan siswa, bagaimana mereka bisa memecah suatu masalah menjadi masalah yang lebih sederhana. Artinya bangun yang tidak ada rumus langsungnya, bisa kita pecah. Oh, ini ternyata suatu persegi panjang, digabungkan dengan 2,5 lingkaran. Setengah lingkarannya ukurannya berbeda-beda. Artinya rumus yang kita pakai adalah panjang kali lebar serta setengah PR kuadrat. Akhirnya dapat rumusnya. Nah, ini dekomposisi. Nah, itu kan bukan hal yang kita sudah sering ketemu semacam itu. Cuma yang dipisah kadang ya soalnya dibuat yang lebih ya, tidak terlihat jelas. Tapi secara proses berpikir kita biasakan untuk bagaimana caranya sih? Caranya adalah ketika ada masalah, kita mengajak anak, coba ada nggak bagian dari masalah itu yang kalian familiar? Contohnya di sini. Ada nggak, wah itu lengkung, itu melengkung. Oh, melengkung, ditanya luas, berarti ya kira-kira lingkaran lah di situ. Nah, akhirnya dikaitkan satu sama lain. Itu adalah cara untuk dekomposisi. Diminta untuk mengkoneksikan dengan apa yang mereka ketahui. Ini akan saya skip dulu, memperhatikan waktu. Yang kedua, abstrak, pengenalan pola, Bapak Ibu. Pengenalan pola kita banyak mungkin kalau bicara KD itu ya, bicara kurikulum mungkin tentang barisan dan deret. Dan ini sebenarnya apa? Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah kemampuan yang sangat penting. Ini ada di pendekatan saintifik kok, bahwa setelah mengamati suatu masalah, bertanya-tanya, kalau datanya kurang maka kumpulkan data baru menalar. Nah, salah satu cara untuk menalar adalah dengan melihat pola yang ada. Oke, sekarang saya akan berpindah lagi. Contoh lain dari pola, bahwa yang namanya pola itu tidak sekedar bukan sekedar barisan dan deret, itu lebih luas. Itu ada, sebentar, saya share dulu. Ini Bapak Ibu, ini dari yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu nanti bisa websitenya itu computerbasedmath.org Bapak Ibu. Ini nanti ada banyak Bapak Ibu telusuri gitu ya. Nanti ada ini Bu, resources Bapak Ibu. Ada resources di sini, ada self study. Kalau diklik nanti akan muncul suatu ruang untuk belajar mandiri. Registrasi sederhana hanya memberikan email di situ. Tidak harus ada subscription, tidak ada langganan di situ. Waktu udah mepet, mungkin ini nggak apa-apa lah. Ini saya jadikan sebagai kuis yang kedua aja. Bu Chandra, mohon maaf, ini kuis yang kedua, Bu. Jaraknya dekat dengan kuis yang pertama. Ini Bapak Ibu yang saya katakan Bapak Ibu. Ya Pak ya, menjawabnya. Gimana Ibu? Teman-teman menjawabnya singkat saja atau harus dijelaskan? Mungkin ini saya coba cara jelaskan. Berarti gimana Bu? Lisan? Atau gimana? Mungkin teman-teman menulis kata kuncinya, mungkin kalau disuruh menjelaskan raise hand untuk kami buka ininya. Oke. Speakernya. Baik Ibu. Tadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan dapatkah mengidentifikasi kecurangan. Tadi kan saya katakan sebenarnya konsep apa saja. Kata saja itu menunjukkan bahwa ada beberapa konsep yang mungkin bisa dipakai. Tadi saya pakai cara yang sederhana, karena kasusnya adalah nilai. Kita punya rekap daftar nilai siswa dalam satu kelas, maka untuk mengidentifikasi ada kecurangan atau tidak, cara awalnya melihatnya dengan
bagaimana penyebaran datanya di situ. Kata saja sekali lagi bisa jadi ada konsep yang berbeda. Nah ini modul yang ada di website tadi yang kalau Bapak Ibu kunjungi adalah can I spot a cheat? Dapatkah saya mengidentifikasi adanya kecurangan atau adanya data yang salah? Bapak Ibu, ini pura-puranya gini, ada seorang guru dan seorang siswa. Mereka melempar koin sebanyak 100 kali, flipping koin, jadi tossing ya, jadi melempar koin sebanyak 100 kali. Ini ada 10 baris, ada 10 kolom ya. Jadi gampangnya itu pada kedua gambar ini Bapak Ibu, ini adalah hasil dari pelemparan koin dari kedua orang tadi. Guru yang sebelah kiri, siswa yang sebelah kanan di situ. Jadi misalkan ya, guru 10 pelemparan pertama itu dapatnya angka, gambar, angka, gambar, angka. Lalu yang siswanya gambar, angka, gambar, angka. Jadi itu. Ini ada sort Bapak Ibu. Sort artinya bisa mengurutkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin saya klik, nanti tinggal bilang saja, ini akan saya klik ya. Begitu diklik sort di sini. Ini kelihatannya ada error. Nah ini, itu diklik sort akan semacam ini. Jadi dikelompokkan, yang angka ya dengan angka, yang gambar dengan gambar. Jadi semacam ini. Oke, jadi penyajian datanya bisa semacam ini. Nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan kedua tampilan sort. Pertanyaannya sederhana. Menurut orang, menurut pakar, ini curiga itu. Ya namanya ada guru dan siswa ya, siswa kan inferior ya, dicurigai siswanya di sini. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah menurut saya data yang dilaporkan siswa pada kolom kanan itu fake atau real? Asli atau palsu? Ya, nanti Bapak Ibu silahkan. Oh ini bisa sih, mungkin agak panjang ketika jawabannya aja. Nanti kalau ada penjelasannya aja. Nanti mungkin dari chat saja, nanti kalau ada yang jawaban benar dan tadi ketentuannya tercepat, maka akan kami beri kesempatan untuk menjelaskan. Bapak Ibu silakan dicermati dulu yang ini sebelum saya sort. Jadi ini Bapak Ibu silakan. Pertama mungkin bisa dilihat. Oke, saya beri kesempatan setengah menit lagi untuk mencermatinya. Mau menghitung boleh, nggak apa-apa. Kalau 1 menit mungkin ya, misalkan baris atas. Ini fokus siswanya aja ya, pertanyaan siswanya aja nggak apa-apa. Jadi baris yang paling atas hanya berapa, T-nya berapa, misalkan nggak apa-apa, silahkan. Sudah ada dua yang menjawab, Pak. Oh ya, saya belum buka chat, sebentar. Ya, Ibu Yohana lebih awal, kemudian. Oke. Mungkin langsung aja ya Bu ya, ini udah jam 8:30 ya. Oke, sebentar. Ibu Yohana saya nyalakan ininya ya. Sebentar. Ini salah satu benar ini. Ya pasti, karena kan cuma ya. Jadi gimana Pak? Yang benar jawabannya Pak Wahid. Oh ya Pak Wahid, oke. Saya nyalakan. Mungkin kita harus dengar dulu alasannya Pak ya? Iya betul. Jadi mohon Pak Wahid untuk berbagi. Nah, saya nyalakan dulu ininya. Pak Wahid. Sebentar. Ya, Pak Wahid sudah bisa nyalakan ini. Silakan Pak Wahid. Ya, silakan Pak Wahid untuk menyampaikan alasannya mengapa fake.
jumlah antara gambar sama angka itu sama. Oke, kenapa tidak kalau sama Pak? Bukankah kalau bicara peluang itu memang setengah? Iya, Pak Wahid. Ya. Alasannya Kalau sama itu Fik? Halo Pak Wahid. Iya. Iya, menurut Bapak mengapa? Kalau acak kan nggak sama. Kalau acak. Walaupun misalnya kebetulan, Pak, apakah tidak mungkin, Pak? Kalau siswanya melambungkan poinnya secara acak kan nggak sama. Ya. Tidak mungkin sama, mungkin gitu ya Pak Riyadi? Iya. Iya, jadi ini sebenarnya peluang empiris ya. Jadi sebenarnya ini kan dari data asli laporannya. Maka memang ketika di kecenderungan, ini kan bukan kepastian sebenarnya, ini kecenderungan. Makanya I think kan kecenderungan. Betul, kecenderungannya adalah B. Satu, karena betul-betul 50-50. Yang kedua, polanya terlalu teratur sebenarnya. HHT, jadi kayak teratur sekali. Beda dengan yang guru itu. Kadang sekian kali dapatnya angka semua. Kadang dapatnya gambar semua. Nah, jadi ini betul. Jadi Pak Wahid, Bu Chandra yang beruntung dapatkan door prize. Pak Wahid. Oke, atau kita boleh menanyakan ke Ibu siapa Ibu tadi yang menjawab pertama itu? Ibu Yohana, silakan Bu Yohana, boleh, sangat boleh. Iya, kita mau dengar dulu. Ibu Yohana. Ya, kita ada sudah 70. Ibu Yohana sebentar. Yohana Kristian. Ya. Bu Yohana Kristian ya, Pak ya? Iya, tadi sebenarnya saya harus buka chat. Oke. Yohana Kristian, betul. Saya agak susah. Ya, silakan Bu Yohana. Menurut Ibu gimana alasannya? Karena baik fake atau bukan fake, pasti alasan itu yang penting. Ibu Yohana? Ya. Tadi saya jawabnya itu sangat bersih, cuma lihat dari polanya, ya. Iya, melihat dari mana Ibu? Iya, tadi cuma lihat dari polanya. Saya lihat kok kayaknya agak merata setengah-setengah, terus akhirnya kayaknya real. Terus sedangkan kalau lihat yang bagian sebelahnya yang hijaunya, itu kecenderungannya lebih ke detailnya ya. Terus makanya kalau misalnya di koin itu berarti koinnya tidak seimbang. Tapi sebenarnya betul tadi yang dijelaskan Pak Wahid tadi sih sebenarnya karena ini acak jadi kemungkinannya itu ya bisa jadi head semua atau tail semua seperti itu. Oke, jadi cuma nebak-nebak ya Bu ya. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Yana. Pak Wahid, ya, Bu akui sudah terlampaui menarik nih Pak. Sebenarnya jawabannya tidak salah sih. Bu Yana tidak salah. Artinya beliau sudut pandangnya theoretical probability, peluang teoritis. Kalau Pak Wahid tadi adalah peluang empiris gitu loh. Tapi kan kita bicara pada suatu simulasi asli, pelembaran asli. Makanya ketika diminta kecenderungan maka yang siswa cenderung yang salah. Oke, itu contoh bagaimana yang namanya mengenali pola keteraturan tidak hanya tentang barisan dan deret, tapi bagaimana pola kecenderungan suatu data pun bisa dilihat di situ. Saya mau izin kembali waktu sudah mepet nanti yang bagian kalkulator ini malah nggak dapat. Ini sudah akan saya skip ya. Jadi intinya adalah biasalah sederhananya pada aljabar itu banyak penggunaan abstraksi di situ. Yang terakhir adalah desain algoritma, yaitu bagaimana bisa menjelaskan alur-alur penyelesaian masalah secara terstruktur, algoritmik sekali. Nah ini juga bagian dari berpikir komputasional. Nah, sekarang saya ingin, maaf, karena belum slide. Saya ingin garis bawahi bahwa tadi kan bisa mengatakan bahwa apa yang baru pada PISA 2021 adalah adanya computational thinking.
Lalu apa sih yang sebenarnya fasilitasnya apa? Nah, tadi ya sudah saya katakan bahwa mereka sebenarnya menyediakan simulator yang embedded ya, terintegrasi pada soal. Cuma kebetulan yang soal semacam itu tidak ada versi rilis sehingga tidak berani saya tampilkan. Sehingga apa yang saya ambil adalah soal-soal yang sederhana, tetapi sebenarnya bisa mengarah pada kemampuan berpikir komputasi. Yang menarik Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, ini sejalan dengan Wolfram tadi, bahwa hand calculation, perhitungan manual secara tangan dan pikir, itu sudah bukan prioritas lagi. Oleh karena itu kalau kita cermati di PISA itu ada tool itu kalkulator. Kalkulator ini memang sederhana Bapak Ibu, semacam tampilannya, jadi memang tidak terlalu advance, bukan scientific. Artinya memang kita perlu bagaimana mengoptimalkan kalkulator yang fiturnya terbatas untuk menyelesaikan soal. Tapi yang menarik adalah apa? Dengan fitur yang terbatas kita bisa eksplorasi sejauh apa. Kembali ke soalnya Bapak Ibu, kalau kita cermati soal PISA itu stylenya pasti ada 2 kolom Bapak Ibu. Kolom sebelah kanan itu adalah stemnya, stimulusnya, informasi pengantarnya, lalu kolom yang sebelah kirinya adalah pertanyaannya. Itu pada soal the beauty of power, indahnya perpangkatan di sini. Pada stimulus, pada stemnya itu diberikan definisi pangkat. Gitu. Bahwa 8 kali 8 kali 8 kali 8 itu sama dengan 8 pangkat 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 itu disebut atau bisa disingkat dengan 7 pangkat 6. Ini definisinya. Jadi di stimulusnya sudah berikan definisi. Lalu pertanyaan pada sebelah kiri itu tentang benar atau salah. Pertanyaan yang pertama adalah bahwa 8 pangkat 16 itu 8 kali lebih besar dari bilangan 8 pangkat 15. Pertanyaan yang kedua, 8 pangkat 10 itu 10 kali lebih besar dari bilangan 8. Jadi yang pertama jelas, 8 pangkat 16 lebih besar 8 kalinya dari 8 pangkat 15. Pertanyaan atau pernyataan yang kedua, 8 pangkat 10 kali lebih besar dari 8. Anak yang sudah paham dengan perpangkatan, ya sudah bisa mengerjakan. Bisa di situ. Yang menarik adalah bagaimana kalau ada anak yang belum paham dengan perpangkatan. Ini saya hanya menggunakan soal PISA Bapak Ibu sebagai suatu kasus saja. Tadi sekali lagi yang ditembak pada PISA adalah usia 15 tahun, artinya range-nya sebenarnya secara kelas mungkin kelas 8, 9, 10 di situ. Perpangkatan memang sudah dikenal sejak SD kalau nggak salah ya, kuadrat, pangkat 3. Tapi kan bisa jadi ada anak yang belum paham. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kalkulator sebagai alat bantu, alat sederhana untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Dalam kasus misalkan anak definisi perpangkatan. Ini yang penting adalah apa? Bukan berhitungnya yang penting, tapi bagaimana bernalar dengan data. Contohnya ini kembali ke sini. Sebagai alat bantu, sehingga anak nggak perlu pusing hitung, mereka tinggal fokus pada masalahnya. Dan lebih lanjut lagi bisa digunakan untuk membangun konsep. Nah, ini yang ingin saya gunakan tadi. Sederhana sekali aja. Tadi pertanyaannya adalah 8 pangkat 16, 8 kali lebih besar 8 pangkat 15. Artinya pangkatnya selisihnya 1, 16 dan 15. Sehingga anak bisa melakukan simulasi sederhana. Selisihnya 1. Mungkin bisa berangkat dari 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 1. 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2, 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 4, 8 pangkat 7 dibagi 8 pangkat 6. Ternyata hasilnya kok 8 semua. Ini yang dimaksud tadi, salah satu aspek dalam computational thinking adalah mengenali pola di situ. Artinya pangkat-pangkat yang berbeda di sini, 3, 2, 5, 4, 7, 6, jawabannya bisa digunakan untuk menentukan bagaimana kalau antara 8 pangkat 16 dan pangkat 8 pangkat 15. Ternyata ketika selisih pangkatnya 1 dengan bilangan yang di depan pangkatnya lebih besar, jawabannya 8 semua. Artinya bisa generalisasi. Sehingga betul bahwa 8 pangkat 16 itu 8 kali lebih besar dari 8 pangkat 15. Kita mungkin berargumen, Pak, itu berarti kan induktif sekali. Ya memang induktif, Bapak Ibu.
Kita jangan berharap dalam dunia nyata kita selalu deduktif, semuanya deduksi, ya. Kita banyak kan yang empiris kan, dari pengamatan pola. Eksperimen di laboratorium bukan deduktif itu. Mengambil sampel 1, 2, 3. COVID aja sekarang ini, itu bukan deduktif, itu induktif. Mengambil sampel sampai ada plasma dan seterusnya itu sebenarnya induktif. Artinya tidak salah kita menggunakan pendekatan induktif untuk membangun konsep. Secara matematika nanti dibuktikan secara induktif, jadi dua arah, dari khusus ke umum, umum ke khusus, dari dua arah. Tapi sekali lagi dalam konteks mengembangkan kemampuan kritis, Anda dibiasakan mencoba-coba di sini. Eksperimen, ini contoh eksperimen secara matematika. Tidak bisa kalkulatornya semacam ini, Bapak Ibu. Ini kalau kita misalkan pakai kelas Swiss misalkan ya, pakai table itu ada. Tadi pangkatnya selisihnya 1, sehingga fx kemudian 8 pangkat x dibagi 8 pangkat x kurangi 1. X-nya bisa kita define ya, dari 2 sampai berapapun. Ternyata fx-nya selalu 8. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana kalkulator bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi pola dan generalisasi. Pola dan generalisasi. Sekarang ada lagi di sini Bapak Ibu. Ini STEM-nya masih sama, the beauty of powers. Ya. Jadi masih tentang pangkat, soalnya berbeda. Siswa dihadapkan pada perhitungan negatif 5 pangkat 43 ditambah negatif 1 pangkat 43 ditambah 5 pangkat 43. Ini beda dengan yang soal pertama. Soal pertama sangat berkaitan dengan definisi di sini. Ini anak perlu berpikir lebih dalam di situ. Mungkin ada yang langsung menghitung atau yang pusing dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah apa? Anak pertama dihadapkan pada kesabaran sebenarnya. Kita membiasakan anak untuk sabar. Jangan langsung tiba-tiba lompat gitu. Tapi mengidentifikasi, menganalisis situasi. Jangan langsung tergesa-gesa menghitung. Dilihat dulu apa yang menarik. Oh, pangkatnya sama semua. 43 semua. Jadi kita biasakan anak untuk jeli. Ingat 5M, pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati di situ. Mengamati bukan membaca, Bapak Ibu. Jadi kalau M yang pertama bukan sekedar mengamati, bacalah soal. Enggak, bukan bacalah soal. Tapi betul-betul menyelami apa yang ada. Jadi, 43-nya ada semua. Sama semua. Apalagi yang menarik. Oh, yang paling depan negatif 5, yang paling belakang 5. Berarti apa? Oh, lawannya itu. Negatifnya ini lawannya. Inverse-nya dulu untuk operasi penjumlahan. Tengahnya apa? Negatif 1. Artinya sudah melihat pola-pola atau hal-hal menarik pada data. Kalau menghitung silahkan. Anak kan tidak bisa, kalkulatornya terbatas. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikannya? Ya sudah, polanya kan sama. Basisnya negatif 5, negatif 1, dan 5. Pangkatnya sama semua. Ya sudah, kita coba-coba aja. Negatif 5 pangkat 7 tambah negatif 1 pangkat 7 tambah 5 pangkat 7. Ketemunya negatif 1. Ketika pangkat, ini salah ini. Ini harusnya 9, maaf. Ya kebetulan tidak mengubah hasil ya. Tapi ini harusnya 9. Yang kedua negatif 5 pangkat 9, negatif 1 pangkat 9, 5 pangkat 9. Ketemunya negatif 1. Yang terakhir, ketemunya juga negatif 1. Artinya apa? Jawabannya yang A. Anda tidak perlu menghitung sampai pangkat 43. Anak hanya diajak untuk melihat pola yang ada. Sekali lagi, kalau anak belum cukup kritis, bisa mencermati bahwa negatif 5 pangkat 43 dan 5 pangkat 43 kan selasi. Saling membatalkan satu sama lain. Ketemunya 0. Sehingga tinggal negatif 1 pangkat 43. Oh ya, negatif 1. Kalau anak belum sampai berpikir se-advance itu, selanjut itu, maka bisa dengan coba-coba. Bukan trial and error ya, trial and refine. Jadi mencoba dan memperbaiki. Trial and error kan kelihatannya kan mencoba salah, mudah salah. Tapi trial and refine, mencoba lalu diperbaiki, itu adalah lebih penting. Jadi ini, jadi menggunakan kalkulator. Sekali lagi, kalau anak belum sampai logiknya, nalarnya untuk melakukan kanselasi suku pertama dan suku terakhir. Ini kalau mau lebih advance nggak apa-apa. Kalau mau lebih yakin datanya lebih banyak, pakai aja aljabar. Negatif 5 pangkat X, tambah negatif 1 pangkat X, ditambah 5 pangkat X. X silahkan di-generate sebanyak mungkin. Hasilnya negatif 1 semua. Pak, induktif? Ya nggak masalah induktif, tapi masih bisa generalisasi di sini.
Ini menggunakan fitur kalkulator yang sederhana. Bukan kalkulator Bapak Ibu. Ini ada contoh lain dari PISA. Ini menarik sekali. Ini bagaimana PISA OECD mengkombinasikan soal geometri dengan pola. Ini pola, tapi kan pola bentuk geometris, bukan pola bilangan. Dengan kemampuan berpikir komputer komputasi. Situasinya sederhana Bapak Ibu. Ada tukang kayu misalkan ya, tukang batu maaf, ataupun desainer ingin membuat atau pengubinan, ingin memasang ubin pada lantai. Ada dua macam keramik tipe A yaitu 2 garis sejajar, dan keramik tipe B yaitu garis berpotongan tegak lurus. Jadi mereka ingin membuat bangun seperti pada gambar di bawah. Yang menarik adalah mereka ingin melakukannya secara cepat, ingin melihat polanya secara cepat, sehingga soal di sebelah kirinya itu dikemas dalam bentuk logika, Bapak Ibu. Tiling instruction, instruksi untuk pengubinan. Untuk baris ke-1 sampai ke-4. Nah, first, determine the left hand tile in the row. Jadi pertama tentukan keramik paling kiri pada setiap baris. Langsung itu. Jika barisnya itu nomornya ganjil, itu kan ada 1, 2, 3, 4 itu. Then, maka keramik pertamanya itu keramik A atau B, else, jika tidak, maka keramiknya itu 3A atau 3B. Itu baru menetapkan keramik pada baris paling kiri, kolom paling kiri. Setelah itu, ketika sudah ada keramik pertama ditempelkan, maka PR-nya tentu melengkapi pada setiap baris. Makanya ada complete the row by adding tiles. Lengkapi setiap baris dengan menambahkan keramik. Style is bla bla bla. Is bla bla bla. Kita tinggal memasukkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di atasnya tiling instruction, itu ada teks warna biru dan teks warna merah. Artinya teks warna merah, keramik A atau B, ya dimasukkan ke kotak-kotak yang berwarna merah. Itu dengan drag and drop situ. Lalu kotak berwarna biru dimasukkan pada kotak kosong berwarna biru. Jadi sederhana sekali. Jadi memadu. Setelah ada soalnya kelihatannya sederhana, itu buatnya pasti sulit. Bahwa sebenarnya kan jawabannya apa? Jika untuk setiap baris ganjil, then, jadi nomor baris pertama, the first tile is tentu keramik A, kan itu. Else artinya apa? Artinya barisnya bukan nomor ganjil. Else-nya itu menjelaskan pada the row is an odd number. Jadi kalau barisnya itu ganjil, maka kolom pertamanya itu keramik A. Else lainnya, artinya kalau barisnya bukan ganjil, maka keramik pertamanya itu keramik B. Soal yang kedua lebih rumit lagi, Bapak Ibu. Kosong semua. Karena ini melengkapi suatu baris. Sehingga ini menarik sekali. Karena ini jawabannya lebih terbuka. If the previous style is, jika keramik sebelumnya pada suatu baris adalah, kita bisa mengisinya ada A ataupun B di sini. Bebas. Cuma nanti pada baris kedua dan ketiganya akan berbeda. Sebenarnya kan, if the previous style is style A, then use style B, else styles A. Jadi jawabannya bisa banyak. Tapi ini sekali lagi kemampuan berpikir komputasi dipadukan logika, dipadukan dengan pola bangun-bangun geometris. Ini ada lagi Bapak Ibu, computational thinking. Ini mungkin kalkulator bisa, tapi akan lebih rumit. Ini akan lebih mudah dengan pengamatan pola Bapak Ibu. Pada stem sebelah kanan diberikan bilangan pangkat dengan basis 7. Satu hasil pangkat 2 digit terakhirnya 9, 7 pangkat 3 digit terakhirnya 3, dan seterusnya. Sehingga ditanyakan adalah berapa digit terakhir 7 pangkat 190. Ini menyelesaikannya tentu dengan pola di situ. Ini yang menarik Bapak Ibu, bahwa sekali lagi bagaimana dari PISA yang seolah-olah matematika, tapi tidak hanya kalkulasi. Ada juga bernalar, itu sangat banyak di situ. Ada juga bagaimana mengenali.
Dan yang lebih menarik bagaimana bisa menggunakan kalkulator sebagai alat bantu di situ. Sehingga kalau menurut saya sih ya enggak. Saya secara objektif saja, bukan karena ini kegiatannya Casio. Saya secara objektif bahwa kalkulator bukanlah hantu kan di situ. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Contohnya tadi di sini, anak yang belum paham konsep perpangkatan dengan alat bantu yang tepat, dan kalau mereka sudah dibiasakan untuk melihat pola, ya, polanya apa di sini dari soal? Polanya ya ada 8 berpangkat. Jadi basisnya 8. Apalagi pola berikutnya atau kata kunci berikutnya, pangkatnya selisihnya 1. Nah, itu loh. Kejelian dalam mengidentifikasi informasi ini sangat penting. Kita diberikan suatu teks panjang, kata kuncinya yang kita lingkari itu yang sangat penting. Itu namanya information literacy, literasi informasi. Kecerdasan dalam mencari dan mengolah informasi. Nah, itu yang kita biasakan. Makanya tadi saya katakan, anak jangan dibiasakan terburu-buru menghitung. Cermati dulu apa yang menarik. Tadi saya berikan contoh di sini bahwa ternyata bilangan basisnya ada -5, ada 5, pangkatnya sama semua. Jadi biasakan untuk melihat secara pelan, secara tertata, data-data apa saja yang dimiliki, informasi apa saja yang dimiliki, baru merencanakan bagaimana penyelesaian ke depan. Ini ada lagi tapi saya skip. Oke. Hal lain lagi ya, ini mungkin sudah familiar bagi Bapak Ibu. Tadi kan seolah bicara computational thinking dalam konteks menyelesaikan soal, bukan konteks. Padahal bisa kok dalam konteks membangun konsep Bapak Ibu. Ini aja lah udah, grafik fungsi kuadrat aja. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C di situ. Kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir anak, kemampuan berpikir komputasi anak dengan menggunakan alat yang tepat. Ini misalkan ya, ini kan kuncinya adalah nilai A berpengaruh pada. Artinya B dan C-nya dikunci, lalu A, slider A-nya digeser-geser. Apa yang penting adalah apa? Anak diminta untuk mencermati bentuk grafiknya. Bahwa ketika A-nya positif, ternyata grafiknya terbuka ke atas. Nilai A-nya semakin kecil, tapi positif, grafiknya semakin melebar. Semakin kecil, semakin melebar. Secara positif. Sehingga ketika A-nya 0, dia menjadi suatu garis lurus. Begitu A-nya digeser lagi, negatif, maka pelan-pelan. Semakin mengecil, bilangannya dia akan semakin mingkup. Artinya apa? Nilai A berpengaruh pada arah terbukanya grafik dan pada seberapa lebar tangkupannya di situ. Ini hanya dengan slider. Jadi nggak usah dihafal ya Pak ya? Biasanya kan dihafal itu. Biasanya ya, kan bisa hafal Pak. Ya sehingga memang dibiasakan untuk melihat pola saja di sini sebab akibat. Ini kan logik juga sebab akibat. Betul. Kalau dulu kita menggambar sendiri Pak, menggambar itu kan lama itu anak-anak. Iya Bu, dan kalau menggambar akhirnya sesuatu yang diberikan Bu ya, maksudnya mereka tidak dinamis kan, tidak melihat sebenarnya berpengaruh pada apanya sih kan itu. Karena tiba-tiba ya produk jadi. Nah sekarang mumpung banyak alat gitu, maka bisa kita optimalkan. Sama halnya dengan ketika B misalkan, B berpengaruh pada apa? Wah rumit. Ternyata B dia tidak berdiri sendiri karena ada A dan ada C. Dia berpengaruhnya ke sumbu simetri misalkan. Atau C, bagaimana nilai C? Oh ternyata pada bergeseran secara vertikal, naik ke atas, turun ke bawah, kanan kirinya tetap. Nah, sehingga kita di awal-awal mengajar dulu hanya mengandalkan gambar, tiba-tiba memberikan gambar, anak mungkin tidak jeli melihat, oke, gambarnya melengkung terbuka ke atas, ini ke atas cara A-nya atau ke arah B-nya atau ke arah C-nya, tidak terlihat dengan jelas. Tapi dengan alat yang modern, gitu ya, kita bisa melihat bagaimana konsekuensi dari nilai A, B, dan C terhadap grafik. Intinya itu Bapak Ibu, mohon maaf tidak banyak hal baru yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Chandra. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat di kolom chat, Bapak sama sekali tidak ada yang bertanya ini, karena mungkin terpukau dengan penyampaian Bapak, karena tidak ada satupun yang tidak bermanfaat, saya pikir. Teman-teman juga saya pikir berpendapat demikian.
Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan begitu, boleh bertanya langsung atau menuliskan di kolom chat. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Sambil menunggu mungkin saya minta Ibu Mulia Hamarong untuk menjawab chat kami, Bu. Kalau Ibu bisa monitor. Ya, sambil menunggu kawan-kawan berpartisipasi lewat pertanyaannya mungkin. Iya. Adakah yang ingin bertanya? Saya lihat dulu. Mungkin sambil menunggu Pak Aryadi, saya boleh ini pada saat kita mencoba memberikan pengalaman belajar kepada siswa terkait computational thinking ini, Pak, ini kalau saya lihat kan tadi ada beberapa tahap tuh. Kira-kira masalah yang kita berikan itu cukup fokus pada satu tahapankah atau bisa sekaligus, Pak? Idealnya. Kalau computational thinking itu bukan tahapan sih, Bu, sebenarnya. Tadi ada 4 itu sebenarnya bisa terpisah sebenarnya itu. Bukan suatu urutan itu. Sehingga kalau kita bicara idealnya ya tentu seluas mungkin ya. Kita biasakan anak belajar dekomposisi. Kenapa? Ya karena di dunia nyata masalahnya besar-besar. Mereka dibiasakan bisa memecah ke masalah yang lebih kecil gitu loh. Mereka bisa breakdown memecah masalah sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, pola juga sangat penting. Tadi saya sampaikan bahwa COVID aja kan sebenarnya mengamati pola. Jadi pola bagaimana data-data yang diambil sampai diambilkan pola. Yang ketiga, abstraksi juga sangat penting ketika ada masalah yang matematikanya tidak kelihatan. Kalau kita cermati mungkin nanti akan ketemu, matematikanya ini. Yang terakhir, algoritma. Ya, itu lebih pada sistematika. Jadi kalau menurut saya sih, bicara penting, semuanya penting, Bu. Cuma tidak harus dalam satu kegiatan langsung mencakup semuanya ini. Jadi bisa parsial sebenarnya. Menyesuaikan KD-nya saja di situ. Karena kan kadang-kadang mungkin dengan pertanyaan Ibu Hadasa Maretisa ini bertanya, untuk grafik yang tadi Pak yang menggunakan slider, menggunakan aplikasi apa? Apakah GeoGebra bisa? Gitu. Terus kadang-kadang GeoGebra, Bu. GeoGebra ya Pak ya. Kan kadang-kadang gini Pak, anak-anak itu mungkin memang berubah, tapi mau membahasakan, menyimpulkan gitu apa yang mereka amati itu juga susah gitu, susah keluar komunikasikan itu. Betul. Betul, Bu. Saya sepakat dengan Bu Chandra bahwa menyimpulkan itu bukan hal yang mudah. Itulah kenapa saya kadang kalau dengan rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman yang akan ke sekolah, saya sebenarnya menghindari kata menyimpulkan, Bu. Kata simpul itu katanya udah seolah-olah rumit. Jadi susah. Ceritakan aja, ya. Ceritakan apa yang kalian amati itu gitu aja. Esensinya di situ. Simpulan itu kalau kita bahkan ke anak SMP ya, mungkin simpulkan apa yang kalian peroleh di atas luas sekali. Akan lebih mudah misalkan ceritakan apa sih hubungan antara nilai A dengan bentuk grafik. Ceritakan ya Pak ya. Nanti kalau ceritakan nanti mulainya daripada 1 hari lagi Pak. Nggak apa-apa Bu, bisa untuk istirahat ya Bu kalau itu. Ya, jadi diksi itu sangat penting, pemilihan kata sangat penting semua. Kadang-kadang ini loh Pak, yang saya pikir ini, anak-anak itu kadang perlu contoh Pak. Jadi perlu contoh. Nanti pada saat kita kasih contoh, terus anak-anak meniru bagaimana kita mencontohkan itu gimana ya Pak ya. Itu satu. Terus yang kedua, nanti gimana Pak instrumen untuk menilai mereka tuh? Untuk yang kedua, saya memang makanya di akhir saya tarik dari konteks menjawab soal pembelajaran. Saya memang agak-agak sementara masih agak menghindari dengan pengukuran itu sebenarnya. Jadi kita memang fokus pada pembiasaan aja. Nah, tentang mencontoh, kalau bagi saya sebenarnya nggak masalah Bu yang mencontoh. Cuma, mohon maaf sedikit bicara teoritis. Teori ada yang namanya istilah transfer, itu near transfer, transfer jarak dekat dan far transfer, transfer jarak jauh. Dalam konteks belajar itu nggak apa-apa, anak pertama melakukan transfer jarak dekat. Artinya diberikan contoh, diberikan soal-soal yang agak dekat dengan contoh. Tapi secara bertahap, kemiripan soalnya dengan contoh semakin dikurangi. Jadi, nggak masalah sih, itu bagian dari proses kalau menurut saya melihat contoh itu bagian dari proses.
Oke. Berlaku ZPD Pak ya, zona proximal. Betul sekali Bu, betul sekali itu. Oke, terus yang kedua Pak, mengenai instrumen untuk menilai gimana Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa saya sebenarnya menghindari konteks. Iya, artinya saya memang dalam tahap awal ini kita lebih pada pembiasaan dulu. Namun, kalau memang kita sangat perlu untuk mengukur, ya misalkan tadi dekomposisi aja. Instrumen itu harus sangat pas. Misalkan tadi, kita memberikan satu soal tentang dekomposisi, yang dipecah, lalu kita melihat aspek-aspek yang pecah. Contohnya tadi yang bangun lingkar, setengah lingkaran dan panjang. Udah. Jadi kuncinya di situ sih. Aspek dari computational thinking-nya apa, lalu kita buat soal yang agak mirip. Oke. Jadi kayaknya kita guru-guru nih yang harus merevolusi diri dulu nih Pak. Tidak mulai dari, ayo kita belajar ini dulu, tapi langsung masalah. Keren banget. Bapak ada yang bertanya nih Pak, Ibu Fitri Hafsah, bagaimana cara yang paling mudah untuk mengenalkan atau mengasah kemampuan computational thinking siswa? Apa model soal-soal atau apakah ada model pembelajaran yang paling cocok dan mudah untuk mengasah kemampuan ini? Iya, saya sapa dulu ini Mbak Pipit, ini bimbingan tesis saya, bimbingan saya ini. Masih kayak ini Mbak Pipit ya. Kalau bicara paling mudah, tadi kuncinya yang disampaikan Bu Sandra tadi, CPD. Jadi saya tipe orang yang tidak mengatakan ada hal yang paling mudah ataupun paling efektif. Gitu. Karena yang paling penting itu adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Pertama di situ dulu. Jadi kalau kata paling, saya memang agak menghindari kata paling di situ. Yang penting adalah gini, kita coba berbagai macam pendekatan. Bisa dari soal, atau bisa dari pembelajaran. Tadi contoh, makanya tadi saya berikan ada pendekatan soal, ada pendekatan pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra. Jadi menurut saya kita dekati secara komprehensif. Soal itu penting, kenapa? Kita mayoritas di Indonesia itu soal oriented, kita berorientasi pada soal. Pembelajaran pada akhirnya ngalah pada ujian nasional, Pak. Ya, kalau menurut saya bukan yang paling susah, Bu, ya, tapi adalah kita dekati dari arah sekomprehensif mungkin. Ada dari soal, ada dari model pembelajaran. Yang paling penting adalah tadi yang mirip ditanyakan Bu Chandra. Menurut saya kita jangan ambisius harus mencakup empat-empatnya dalam satu soal, dalam satu model pembelajaran. Karena yang namanya karakteristik KD itu sangat penting, sangat berperan di situ. Geometri misalkan tadi, banyak sekali itu dekomposisinya, banyak sekali. Itu banyak sekali. Jadi tapi abstraksi ya mungkin akan lebih fleksibel ketika dalam aljabar di situ. Sehingga kalau menurut saya bukan paling, Bu Pipit, sekali lagi kita dekati secara komprehensif aja. Tapi bisa nggak Pak? Misalnya kan, ya mohon maaf sih kadang-kadang kita guru kan dibebani dengan bagaimana kurikulum bisa tercapai gitu. Tapi kan di satu sisi kalau kita melihat karakteristik siswa itu luar biasa Pak untuk bisa siswa itu bisa paham itu juga itu itu beban juga. Ini gimana Pak? Karena kan untuk computational thinking itu juga butuh proses. Jadi gimana nih kita mau bisa nggak sih konten sama proses untuk memahami itu bisa berjalan secara sama-sama gitu? Mungkin ya, ini mirip dengan intro yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dalam kita bicara realita aja pasti akan tadi ya ada karakteristik yang menarik. Sehingga kalau saya pribadi bukan 100% computational thinking, setidaknya kalau kita punya setidaknya 10-nya sudah ada perhatian ke arah situ. Jadi jangan terbebani bahwa setiap soal, setiap KD harus ada computational thinking. Enggak kok. Dipisah aja tidak 100% computational thinking kok, tetap proporsional. Yang penting menurut saya adalah tetap biasakan, berikan ruang bagi anak untuk berpikir gitu loh. Jadi makanya tadi saya katakan the way of thinking. Terlepas labelnya nanti computational thinking, labelnya itu berpikir kritis gitu lah. Tapi kalau bisa tetap diusahakan ada ruang-ruang yang memberikan mereka menganalisis. Jadi sederhananya mungkin C4-nya lah udah mulai diaktifkan. Pakai kata mengapa gitu Pak ya? Mengapa? Betul Bu. Bapak Ibu, itu
kalau kita bicara teoritis ya, itu ada yang namanya Socratic question ya, pertanyaan Socrates gitu. Itu terinspirasi dari filosof. Pertanyaan mengapa kok bisa begitu? Nanti logika sekali. Kita bicara logika Bapak Ibu, pasti ada antecedent, ada konsekuensi gitu. Ada jika, ada maka di situ. Kita secara teoretik nanti akan belajar adanya namanya inverse, converse, kontraposisi kan di situ. Itu bahasa rumitnya di situ. Tetapi adalah bahasa sederhana, kita bisa diganti dengan mengapa. Kok bisa? Kalau hanya positif, grafiknya bagaimana? Itu kan jika maka. Jika hasil akhirnya positif, kira-kira awalnya bagaimana? Itu artinya kan kita berbalik. Diketahui akibatnya, diminta mengidentifikasi sebabnya. Dan diberikan sebabnya. Jadi betul Bu Chandra tadi, mengapa itu cara sederhana sebenarnya untuk mengajak anak berpikir lebih dalam. Walaupun mungkin kalau bicara soalnya tidak rumit-rumit sekali, tapi ketika mereka dipaksa untuk meta tadi, to act tadi, mikir kembali dengan mengapa, itu akan pelan-pelan insya Allah akan berimbas pada the way of thinkingnya yang berubah. Ya, bagi 4 tadi Pak ya, yang dalam 3 kondisi tadi itu keren. Kalau misalnya mengapa, ayo jawabannya kenapa bisa beda, itu kayaknya diskusinya bakal menarik gitu. Yang kasus kendaraan, terus rak sama tali tadi. Iya, cuma ya menurut saya jangan terbebani di setiap pertemuan semacam itulah, kita realitas sebenarnya di situ. Ya, kadang-kadang kita ini juga. Iya sih, betul. Apalagi yang barusan selesai kuliah atau ya seperti sekarang kami dapat materi baru sama Bapak, itu kayaknya masih hangat, langsung diterapkan. Nggak boleh gitu ya Pak ya, harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Mungkin tadi kata kunci itu Pak ya, pembiasaan itu ya Pak ya, membiasakan untuk berpikir. Oke. Dan ZPD tadi yang disampaikan Bu Chandra itu kan konsep yang sangat penting sebenarnya. Iya, pelan-pelan melepas sampai anak-anak mandiri. Oke, tidak ada lagi yang raise hand. Saya lihat Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung waktu, sebenarnya sudah lewat sudah lewat sekitar 7 menit. Tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin Bapak bisa closing statement mungkin Pak. Ini sorry. Pak Sumarjianto udah dijawab ya? Gimana? Pertanyaan dari Bapak Sumarjianto. Bentar. Ya? Di open list. Oh iya masih ada satu. Oh iya saya tidak lihat Mbak, sorry. Satu lagi. Masih ada satu Pak Aryadi. Mana Bu ya? Pak Sumarjianto, ya Pak Sumarjianto Hasan Makatita. Metode apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, khususnya bagi siswa yang minat dan kemampuan membacanya sangat rendah? Oke. Menarik sekali. Pertama, literasi matematika adalah menerapkan matematika. Itu pertama di situ. Maka sangat dekat dengan masalah dunia nyata. Itu pertama. Yang kedua, masalah dunia nyata kan tidak hanya teks, Bapak. Kita bisa menggunakan ilustrasi, gambar. Jadi, kalau kita bisa memberikan visualisasi non-teks, itu bisa kok dipakai. Jadi, kalau siswa kita masih terbatas minat maupun kemampuan membacanya, maka kita minimalisir teks dan kita ganti dengan representasi visual lain. Itu, Pak. Gambar, grafik. Jadi, nanti teksnya sedikit aja, lebih banyak bicara melalui grafik atau gambar. Itu bisa, Pak. Iya. Oke, berarti itu ya Bapak bisa diilustrasikan dengan gambar. Nah, ada lagi yang bertanya. Ya, kayaknya ini masih kurang puas nih Pak. Kayaknya masih pengen mengambil semua pengetahuan Pak Aryadi. Oke, tapi tidak apa-apa, tentu saja ini aja udah sangat membantu kita untuk menyemangati ya, memberi inspirasi, semangat supaya lebih baik lagi cara mengajar kita, terutama memang yang penting seperti kata Pak Nadim itu, yang hilang dari kelas-kelas adalah bagaimana siswa berpikir. Itu kadang-kadang yang kita lupakan. Ya Pak, kembali lagi di penjuru waktu ini kami meminta Bapak untuk
memberikan closing statement. Bawahi penyampaian Bapak. Mungkin lebih ke apresiasi ya. Artinya Bapak Ibu sudah bisa menarik kesimpulan masing-masing. Saya harap ini Bapak Ibu ikut kegiatan ini malam, bahkan kalau yang di teman-teman Indonesia Timur lebih malam lagi itu jam ya. Artinya itu ada semangat yang sangat positif. Dan insya Allah semangat tadi kalau Bapak Ibu tetap konsisten dan dibawa di kelas akan menularkan semangat positif juga bagi siswa. Jadi saya tidak closing statement ke arah konten saya, tapi apresiasi ke Bapak Ibu semua. Dan juga ke Bu Chandra dan tim dan Kasio, itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu sajian kita. Jangan lupa kita masih selalu hadir di Selasa malam yang akan datang. Materinya terkait dengan persiapan untuk Casio Teacher. Nanti akan ada kompetisi nih Pak untuk teman-teman guru.